Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bisnis elektronik dan kerjasama global. Saya Diatia Mayang Fauna dan rekan-rekan saya. Saya Ahmad Naufal. Saya Nawasari Damayanti. Saya Devia Indrianti. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi bisnis elektronik. Bisnis elektronik sendiri adalah istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi internet untuk mendukung seluruh aktivitas dan proses bisnis suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, bisnis elektronik tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli online saja, tetapi mencakup cakupan yang lebih luas. Bisnis elektronik mencakup dua aspek utama. Pertama, ada e-commerce atau electronic commerce, yaitu transaksi jual beli barang dan jasa melalui internet. Ya, contohnya seperti toko online, marketplace, lelang online, travel booking online, dan lain sebagainya. Inilah jenis aktivitas bisnis elektronik yang paling umum dan familiar yang sering kita dengar ya. Yang kedua ada aktivitas bisnis internal atau proses bisnis internal seperti produksi, manajemen inventaris, manajemen sumber daya manusia, pengembangan produk, manajemen risiko, dan aktivitas operasional internal lainnya. Semua proses ini memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Jadi secara ringkas, bisnis elektronik adalah penggunaan internet untuk mendukung segala aktivitas bisnis, baik yang berorientasi pada penjualan maupun operasional internal perusahaan. Dengan menerapkan bisnis elektronik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, menurunkan biaya operasional, serta memperbaiki koordinasi rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan. Nah, itulah penjelasan singkat tentang definisi bisnis elektronik pada slide ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis bisnis elektronik. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu penjelasan mengenai bisnis elektronik. Nah, jenis bisnis elektronik yang pertama ada e-commerce. E-commerce itu sebuah platform yang dikelola oleh suatu perusahaan atau individu yang menjual produknya sendiri. E-commerce difokuskan pada penjualan produk yang ditawarkan oleh satu perusahaan atau individu saja. Untuk contoh dari e-commerce itu meliputi Shopee, Lazada, Bukalapak, layanan streaming. Yang kedua ada jenis bisnis elektronik. Maksudnya yang kedua yaitu aktivitas intrabisnis atau kegiatan internal organisasi. Ini mencakup penggunaan internet untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan, seperti produksi dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua ada manajemen inventaris dan logistik. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen. Yang keempat ada manajemen resiko dan kepatuhan. Untuk jenis bisnis elektronik yang ketiga yaitu kolaborasi bisnis dengan mitra, yang artinya perusahaan itu dapat memanfaatkan internet untuk berkolaborasi dengan mitra bisnisnya, seperti pemasok, vendor, distributor, atau bahkan pesaing. Nah, contoh dari kolaborasi bisnis elektronik meliputi pertama ada sistem manajemen hubungan dengan vendor. Yang kedua ada koordinasi rantai pasokan dan logistik. Dan yang terakhir ada kemitraan strategis dalam pemasaran atau penelitian. Jadi, itulah penjelasan tentang jenis bisnis elektronik.
Ketiga jenis ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam membangun ekosistem bisnis yang efisien dan terintegrasi. Sudah. Setelah kita membahas definisi dan jenis-jenis bisnis elektronik, sekarang kita akan membahas manfaat bisnis elektronik. Manfaat bisnis elektronik disebutkan ada 5. Yang pertama, bisnis elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional perusahaan dengan memanfaatkan teknologi internet seperti produksi, manajemen inventaris, dan lain-lain dapat berjalan lebih lancar dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, bisnis elektronik membuka peluang untuk pendapatan dan memperluas pangsa pasar. Melalui e-commerce, perusahaan dapat menjangkau pelanggan di berbagai wilayah hingga pasar global. Yang ketiga, penerapan bisnis elektronik dapat menurunkan biaya operasional perusahaan. Misalnya mengurangi biaya percetakan dokumen, biaya distribusi katalog produk, dan biaya komunikasi. Yang keempat, bisnis elektronik memungkinkan perbaikan dalam koordinasi nilai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan. Informasi dapat dialirkan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga memudahkan kolaborasi dengan pemasok maupun interaksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, bisnis elektronik membuka peluang untuk melakukan kerjasama global dan akses pasar internasional dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu kerjasama global melalui bisnis elektronik. Yang pertama ada internet dan teknologi web memungkinkan kerjasama global. Yang artinya hadirnya internet dan teknologi web itu telah menghilangkan batas-batas geografis dalam dunia bisnis. Perusahaan tersebut dapat menjangkau pelanggan dan mitra di seluruh penjuru dunia dengan lebih mudah dan efisien. Yang kedua, ada perusahaan dapat menjangkau pelanggan dan mitra di seluruh dunia. Nah, melalui bisnis elektronik, perusahaan tersebut itu dapat mengkoordinasikan operasi global dan rantai pasokan mereka dengan lebih baik. Misalnya dengan mengintegrasikan sistem inventaris dan logistik secara online dengan pabrik atau distributor di berbagai negara. Yang ketiga ada mengkoordinasikan operasi global dan rantai pasokan. Perusahaan tersebut dapat berkolaborasi dengan mitra dari negara lain dalam berbagai aspek seperti penelitian, pengembangan produk, pemasaran, atau bahkan akuisisi. Yang terakhir ada membentuk kemitraan bisnis internasional. Jadi, salah satu manfaat utama dari kerjasama global ini adalah potensi pasar yang besar. Perusahaan itu tidak lagi terbatas pada pasar domestik, melainkan dapat memperluas jangkauan bisnisnya ke seluruh dunia. Tentunya, kerjasama global yang difasilitasi oleh bisnis elektronik juga memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya global seperti contohnya bahan baku, tenaga kerja, atau keahlian tertentu dari berbagai negara. Itu saja. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama global. Sebelumnya sudah dibahas bahwa bagaimana bisnis elektronik memfasilitasi kerjasama global
yang lebih intensif antar perusahaan dan organisasi. Kali ini kita akan melihat lebih jauh apa saja sih manfaat yang bisa diperoleh dari kerjasama global tersebut. Yang pertama, kerjasama global membuka peluang untuk meraih potensi pasar yang lebih besar. Dengan beroperasi secara global, perusahaan tidak lagi terbatas pada pasar domestik, tetapi dapat memperluas jangkauan bisnisnya ke seluruh dunia. Yang kedua, kerjasama global dapat membuat perusahaan bisa mengakses sumber daya global seperti bahan baku, tenaga kerja, atau keahlian tertentu dari berbagai negara. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan input produksi yang lebih murah atau berkualitas tinggi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu kerjasama global memfasilitasi berbagai pengetahuan serta keahlian antar perusahaan atau mitra dari negara yang berbeda. Dengan berkolaborasi, mereka dapat saling memperkaya wawasan serta meningkatkan inovasi produk atau layanan. Kemudian yang keempat, kerjasama global dapat menurunkan biaya operasional perusahaan melalui ekonomi skala dengan memproduksi dalam skala besar untuk pasar global. Perusahaan dapat menikmati efisiensi biaya yang lebih tinggi. Kemudian manfaat yang kelima, kerjasama global membuka peluang untuk melakukan diversifikasi risiko bisnis. Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan dapat meminimalkan dampak dari fluktuasi ekonomi atau krisis dari suatu negara tertentu. Selanjutnya, tantangan kerjasama global. Perlu diingat bahwa kerjasama global juga menghadirkan tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh perusahaan. Tantangan yang pertama adalah perbedaan budaya dan bahasa. Ketika beroperasi di berbagai negara, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan budaya dan bahasa yang berbeda-beda, dikarenakan akan menghambat komunikasi dan kolaborasi jika tidak ditangani dengan baik. Tantangan yang kedua adalah masalah logistik dan infrastruktur. Pengiriman barang, layanan ke negara lain seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur transportasi, birokrasi kepabeanan, atau regulasi yang berbeda-beda. Tantangan yang ketiga yaitu perusahaan harus mematuhi regulasi dan kebijakan pemerintah yang berada di setiap negara tempat mereka beroperasi. Hal ini dikarenakan menyulitkan dalam hal kepatuhan dan pengelolaan operasional. Tantangan yang keempat yaitu kerjasama global juga menghadapi risiko masalah keamanan dan privasi data. Semakin banyak yang dipertukarkan secara global, semakin tinggi pula risiko pelanggaran keamanan atau kebocoran data sensitif. Dan yang terakhir, koordinasi dan manajemen tim yang tersebar di berbagai negara juga merupakan tantangan sendiri. Perusahaan harus mampu mengelola perbedaan waktu, gaya komunikasi, dan budaya kerja yang beragam. Itulah beberapa tantangan utama yang harus dihadapi dalam kerjasama global. Namun dengan perencanaan yang matang, strategi yang tepat, dan pemahaman yang baik, tantangan budaya dan regulasi negara tujuan dapat diatasi dengan lebih efektif. Setelah membahas tantangan kerjasama global, kali ini kita akan melihat peluang-peluang bisnis global yang perlu dimanfaatkan oleh setiap perusahaan pada era digital ini. Yang pertama, pasar berkembang di kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Mereka menawarkan potensi pertumbuhan yang besar. Dengan populasi yang besar serta pertumbuhan ekonomi yang pesat,
negara-negara tersebut di wilayah ini menjadi target pasar yang sangat menguntungkan. Kemudian yang kedua, tren populasi serta urbanisasi yang terus meningkat di banyak negara berkembang. Di negara berkembang juga membuka peluang bisnis baru. Pertumbuhan populasi dan migrasi ke kota-kota besar menciptakan permintaan yang tinggi untuk barang dan jasa di berbagai sektor. Kemudian yang ketiga, peningkatan konektivitas internet global yang semakin meluas membuka jalan bagi bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan lebih mudah. Akses internet yang lebih baru serta yang lebih luas juga memungkinkan model bisnis baru yang berbasis digital. Nah, oke, akhirnya kita sudah tiba di akhir dari presentasi tentang bisnis elektronik dan kerjasama global ini. Sebelum kita tutup, mari kita rangkum sekali lagi poin-poin penting yang telah kita bahas tadi ya. Yang pertama adalah bisnis elektronik atau e-business adalah penggunaan teknologi internet untuk mendukung keseluruhan aktivitas bisnis, baik itu transaksi jual beli online atau e-commerce, maupun proses bisnis internal seperti produksi, manajemen persediaan, dan lain sebagainya ya. Dengan menerapkan e-business, perusahaan bisa mendapatkan manfaat seperti efisiensi yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan, ya, penghematan biaya operasional yang telah dijelaskan tadi. Kedua, perkembangan internet dan teknologi web telah memfasilitasi kerjasama global antar perusahaan yang semakin masif. Ya, melalui e-business, perusahaan bisa menjangkau pelanggan dan mitra di seluruh penjuru dunia, mengkoordinasi operasi global, serta membentuk kemitraan bisnis internasional. Kerjasama global ini membuka peluang sebagai akses pasar yang lebih luas, sumber daya global, berbagai pengetahuan, serta efisiensi biaya dalam skala ekonomi yang besar. Namun tentu saja dalam kerjasama global ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti perbedaan budaya dan bahasa, masalah logistik, kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda-beda, serta resiko keamanan data yang perlu diantisipasi. Di sisi lain, ada peluang bisnis global yang sangat menjanjikan seperti pasar berkembang di Asia, Afrika, ya, dan Amerika Latin. Tren populasi dan urbanisasi, peningkatan akses internet, kemudian pertumbuhan kelas menengah, serta kemajuan teknologi baru seperti IoT, AI, dan blockchain. Ya. Agar bisa sukses dalam implementasi e-business dan kerjasama global, perusahaan membutuhkan strategi yang sangat matang. Infrastruktur TI yang andal, pemahaman akan budaya dan regulasi, serta optimalisasi rantai pasokan dan pemasaran digital. Nah, itu tadi rangkuman dari apa yang telah kita bahas dalam presentasi ini. Bisnis elektronik dan kerjasama global membuka peluang sekaligus tantangan di era digital seperti saat ini. Dengan persiapan dan strategi yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk terus tumbuh. Ya. Baik, sekian dulu presentasi kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan bagikan video ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.